pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah Usinda pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu lagu yang berkata, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ada berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami ada, kami bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah Usinda melalui YouTube. Tuhan berkati. Tuhan curahkan berkat. Setiap anggota Usinda yang mendengar ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga ibadah kami diberkati Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berkata, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, ada sukacita. Dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita puji Tuhan. Ada sukacita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, di situ sukacita melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, saya percaya ketika kita menerima firman Tuhan itu, kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya.
hatiku percaya, lalu ku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami tidak ada jalan, di situ Engkau memberikan jalan bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman. Berkati firman Tuhan ini. Biar menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburi, kami bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati pada pagi ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kita dengar, biarlah tertanam di dalam hati kita. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kita langsung baca firman Tuhan pada pagi ini. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita orang percaya. Haleluya. Nah, di sini Paulus sedang mengajarkan, sedang memberitahukan kepada orang percaya, kepada gereja, dan bagi kita semua orang percaya bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, mengucap syukur dalam segala hal berarti kita harus mengucap syukur baik dalam keadaan senang maupun susah. Di dalam keadaan senang maupun baik dalam keadaan susah. Firman Tuhan katakan baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam sakit ataupun sehat dan sakit, atau mungkin di dalam keadaan ketika kita menangis dan kita tertawa. Kita harus mengucap syukur karena kita orang percaya, ya, kita oma opa yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita adalah orang yang berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal bukan dikehendaki oleh kita, di sini firman Tuhan katakan, tetapi dikehendaki oleh Tuhan sendiri di dalam Yesus bagi kita. Atau bukan berarti kita buat-buat. Jadi mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti kita nonton TV ada stand up komedi sehingga kita ketawa-ketawa. Atau cuma karena dalam keadaan kita diberkati, kita mengucap syukur. Atau dalam keadaan hal-hal yang lain yang menyenangkan hati kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam keadaan kita menangis, di dalam keadaan kita sedih, di dalam keadaan kita kekurangan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan berarti hanya dalam keadaan kondisi yang enak-enak saja kita harus mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan
ketidakenakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena disitulah sumber berkat. Karena di situ adalah sumber kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya walaupun kita dalam keadaan lemah, firman Tuhan manusia batinnya semakin melemah. Tetapi kalau kita mempunyai kekuatan di dalam hati, yaitu Roh Kudus yang menguatkan kita, ada ucapan syukur yang keluar dalam hati kita, itu adalah sumber kekuatan kita. Seperti firman Tuhan katakan, meskipun manusia batinnya kita semakin merosot, meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita diperbarui dari hari ke hari. Nah, di dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15, di situ firman Tuhan katakan, orang benar, orang yang mengucap syukur dalam segala hal, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, kalau kita baca dari ayat pertama, di situ pemazmur katakan bahwa setiap orang yang percaya harus mengucap syukur, harus memuji Tuhan, harus menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan, harus mengatakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Dari mana asalnya itu? Bukankah itu asalnya ketika kita mengucap syukur dalam segala hal? Di situ ada nyanyian, ada pujian yang keluar dalam hati kita, dan kita berkata, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan katakan, mereka adalah orang benar. Mereka seperti pohon korma yang bertunas. Mereka seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi kita pada masa tua pun kita masih berbuah. Nah, menjadi gemuk dan menjadi segar. Kalau kita melihat Musa, dia sampai masa tua, firman Tuhan katakan, dia tidak hilang kekuatan. Ya. Dia tidak melemah. Kenapa? Karena roh yang ada dalam hidup dia, kekuatan yang ada dalam hidup dia, itu menjadi pegangan hidupnya. Dan itu adalah sumber di mana dia mengucap syukur. Sehingga kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib bisa dia lakukan karena Tuhan menyertai dia. Kita sebagai orang percaya, sebagai usinda, kita pernah berada di masa muda dan sekarang mungkin sudah berada di masa tua. Masa tua bukan berarti masa di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa masa tua sebenarnya adalah masa kekuatan kita. Di mana juga kita bisa memberkati banyak orang. Asalkan dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ada 3 poin di sini yang saya tulis. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama,
sebab Tuhan itu baik. Nah, di dalam Mazmur 107 ayat 1 di situ firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, om-om, tante-tante, opa-oma sudah melewati masa muda. Ya. Sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Sudah melewati masa di mana ketika tertawa, tapi ada banyak tangisan. Sudah melewati di mana masa susah dan senang. Banyak hal yang sudah dilewati. Justru itu kunci di mana kita memperoleh kekuatan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita katakan bahwa karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, bukan saat ini saja atau hari-hari kemarin Tuhan sudah tolong, tetapi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita katakan Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita melihat kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak saya lihat orang yang sudah pada masa tuanya menjadi berkat. Luar biasa. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Dan bahkan kami juga bisa melihat banyak orang-orang tua yang bisa memberkati kami. Itu semua karena apa? Karena mereka berkata Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa memberkati banyak orang. Terus yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang kedua, karena mengucap syukur dalam segala hal adalah sumber berkat. Yesus ketika dia berdoa, dia selalu mengucap syukur. Kalau kita baca dalam Markus 8 ayat 6, di situ firman Tuhan katakan, Markus 8 ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Jadi ketika Tuhan berdoa, ketika Tuhan mengucap syukur, maka di situ kita melihat berkat Tuhan. Tuhan memberkati banyak orang. Banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang dikenyangkan. Bukan saja secara jasmani, tapi secara rohani. Ketika ada ucapan syukur. Karena ucapan syukur adalah sumber berkat. Kita sebagai anak Tuhan, itu kita harus percaya. Oma, opa harus percaya hal itu. Karena ketika kita mengucap syukur, berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Nah, kalau tidak ada ucapan syukur, maka berkat itu tidak akan ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, asal ada secukupnya saja, maka kita itu sudah diberkati. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang kedua adalah
mengucap syukur adalah sumber berkat. Amin. Mengucap syukur adalah sumber berkat. Kita bisa baca dalam Markus 8 ayat 6. Di situ Yesus, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada banyak orang. Di situ ada kata mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada banyak orang. Luar biasa. Ada mujizat, ada berkat Tuhan ketika Yesus mengucap syukur. Banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang diberkati. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu jangan kita lupa. Sebagai opa oma kita jangan lupa. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah sumber berkat. Berkat itu bukan berarti saja secara materi. Berkat itu kalau kita melihat di dalam atau makanan dan minuman, tetapi berkat itu di dalam keadaan apapun yang kita alami. Ketika Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 kalau tidak salah, di situ Paulus berkata, Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Artinya ketika Tuhan berkata kepada Paulus seperti itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Itu menjadi berkat bagi dia. Karena apa? Karena dia mengucap syukur. Coba kalau seandainya dia tidak mengucap syukur, dia tidak menerima apa yang dikatakan Tuhan, bisa saja dia bilang begini, tidak mungkin saya mengikut Tuhan sampai di titik ini, sampai saat ini. Saya tidak menerima mujizat Tuhan. Tetapi Paulus pada waktu itu, dia menerima apa yang dikatakan Tuhan. Karena apa? Mengucap syukur itu sumber berkat. Nah, pada waktu itu Paulus pada kemungkinan jatuh sakit. Tetapi dia berdoa, Tuhan, lalukanlah, cabut duri yang di dalam daging saya. Tetapi Tuhan berkata, sudah cukup kasih karunia yang kuberikan kepada. Di dalam keadaan lemah, di situ engkau kuat. Nah, kita sebagai anak Tuhan, di saat kita lemah, di situ sumber kekuatan kita. Di situ sumber berkat yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kekuatan yang melimpah yang daripada Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di situ firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, terus yang ketiga, cepat saja, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, karena kehendak Tuhan. Jadi mengucap syukur itu karena kehendak Tuhan. Karena firman yang kita dengar. Karena maunya Tuhan, bukan maunya manusia. Atau maunya suami. Atau maunya istri. Supaya disenangkan.
Atau karena kita cuma pingin action. Atau mengucap syukur itu karena kita buat-buat sendiri. Tidak. Karena kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak diri kita sendiri. Tetapi karena kehendak Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Oma opa yang diberkati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi kekuatan bagi kita. Saya percaya firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang mengucap syukur dalam segala hal. Itu kita bisa terima. Dan bukan banyak alasan kita tidak mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mau kita mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang sudah ditaburi pada pagi ini. Jadi, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan itu baik. Ya, sebagai kesimpulannya. Karena Tuhan itu baik. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena mengucap syukur dalam segala adalah sumber berkat. Dan yang ketiga, karena kehendak Tuhan. Nah, dalam Mazmur 37 ayat 5, di situ firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi, untuk mengucap syukur dalam segala hal, selain kita berkata Tuhan itu baik, itu adalah sumber berkat, adalah kehendak Tuhan. Tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan bertindak. Di situ kekuatan Tuhan akan memampukan kita, mendorong kita untuk tetap bersyukur bersama dengan Yesus, bersama dengan Dia. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sehingga kita dikuatkan terus untuk menjalani hari-hari kita. Karena bersama dengan Yesus, saya percaya ada pengharapan, ada pertolongan di dalam kita mengucap syukur. Nah, kita akan menaikkan doa pada pagi ini. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan firman ini. Sehingga kami bisa memberkati banyak orang. Pada pagi ini, kami berdoa khususnya untuk rencana Natal Usinda. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Mulai dari sekarang, segala rencana-rencananya, susunan acaranya Tuhan, tempatnya Tuhan, Tuhan memberkati. Setiap dana yang dibutuhkan, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Sehingga kami percaya acara Natal Usinda ini bisa berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Kita berdoa juga buat kesehatan anggota Usinda yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran. Biarlah Tuhan kirimkan berkat buat anggota Usinda, sehingga mereka bisa mengucap syukur.
sehingga kami bisa melihat mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat renovasi gereja. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah setiap dana-dana yang dibutuhkan, renovasi yang sedang berjalan, Tuhan berkati. Kami percaya kalau sudah berjalan sampai saat ini, Tuhan akan menolong terus, Tuhan akan memberkati terus, Tuhan akan kirimkan dana-dananya terus, sehingga renovasi gereja ini berjalan dengan baik dan akan selesai sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan doa kami, sehingga kami percaya gereja ini akan memberkati banyak orang, jiwa-jiwa yang datang untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Kami berdoa juga buat keluarga gembala, tante beserta anak dan cucunya Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati urapan yang daripada Tuhan terus menyertai mereka. Pelayanan yang dikerjakan Tuhan memberkati, sehingga kami bisa melihat apa yang dikerjakan, yang dilakukan keluarga gembala bisa mendatangkan berkat, akan mendatangkan berkat, sehingga jemaat yang dipimpin akan bertumbuh, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga seluruh pengerja, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Setiap rencana, visi, dan misi mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa ini dan negara. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, semua menteri dan jajarannya Tuhan, anggota polisi dan Polri, gubernur, wakil gubernur, wali kota, sampai pemerintah yang terbawa Tuhan. Tuhan memberkati hikmat, pengetahuan Engkau taruh dalam hidup mereka. Dan khususnya biarlah keselamatan terjadi bagi mereka, dan kami bisa melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima jawaban Tuhan. Dan berkat rohani, jiwani, dan jasmani terus menyertai kami yang berharap, yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami menutup ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.